Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi lailah lailatas sururah wal fararah wa ja'ala hadhihi walimah ay min walimatil aqiqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karimah wasdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Waqala aidan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a al-ayah. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Al-hadis. Amanah. Ini sudah malam Pak ya. Sudah jam 1 kurang 2 jam. Dilihatnya semuanya udah pada nutup matanya ini. Tapi kalau di kopian kayaknya enggak ini. Ada kopi ada? Insya Allah. Insya Allah. Jadi intinya kita hadir di sini sesudah baca sholawat adibai tadi, kita dilanjut ke pengajian. Mudah-mudahan kita masuk kepada hadis Nabi, yang mana kita hadir di pengajian 1 jam, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat. Kira-kira pernah nggak sholat 1000 rakaat? Nah ini malam ini kita sama saja seperti sholat 1000 rakaat. Dan ada lagi hadis Nabi tentang tolab ilmu. Barang siapa yang hadir di pengajian, yaitu lamanya 2 jam, kemudian makannya 2 suapan, ngopinya 2 serudutan, cuman rokok nggak termasuk ini, nggak ada ya, maka pahalanya akan diberikan surga, 2 surga. 1 surga itu luasnya 2 dunia. Gede kagak itu? Gede pahala ngaji mah ya. Makanya alhamdulillah nih berkah wasilah Pak Taufik ini malam ini kita mendapat pahala gede ini. Mudah-mudahan Pak Taufik juga dengan wasilah beliau menghadirkan kita di sini, Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada Pak Taufik. Berkah keluarganya, berkah istrinya, berkah anak-anaknya, dan mudah-mudahan ketika wafat jadikan yaitu wafat husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah saya juga nggak lama-lama ini karena besok ada acara lagi ya. Rahasia acara. Saya ketika melihat para ibu-ibu ada yang melahirkan ini pada rame ya, rame ke rumahnya, ada yang bawa kado masing-masing. Betul kagak? Ini saya heran gitu kan, dari mana ini hadisnya ya, apa ngarang-ngarang doang gitu ya. Ya, setelah ditelusuri ternyata ada kitab namanya Tarbiyatul Aulad. Kitab apa? Tarbiyatul Aulad. Kitabnya tipis, harganya cuman 35.000. Mau beli? Oh, Ilajah ada banyak.
bahwasannya di halaman pertama yustahabulil muslimi ayyubadiro ila musarrati akhil muslim idza wulidalah mauludun wa dzalika bi bisyaratihi wa idkhalus surur alaihi. Ngerti kagak? Belum. Jadi kalau bahasa kita mah begini, disunahkan. Berarti kalau disunahkan ini memang jelas perintah Nabi. Disunahkan kepada orang muslim siapa saja ayyubadiro agar bersegera ya, gagancangan apa buru-buru ya, menghibur, memberikan kabar gembira kepada saudaranya yang muslim ketika melahirkan. Ini ada ya, mantuknya keterangannya ini ada. Jadi kalau ada tetangga kita yang melahirkan saudara muslim, ini kita disunahkan memberikan kabar gembira. Pantesan ya, ini kebanyakan dilaksanakan oleh ibu-ibu ya. Ketika ada yang lahiran tuh pada datang, bawa kado masing-masing, bawa baju ya, bawa sabun, bawa makanan masing-masing, sehingga di rumah yang melahirkan itu penuh kayak warungan saja pada bawa ya. Ini ada hadisnya, tapi kalau belum tahu hadisnya ini gak dapat pahala ya. Ini kebanyakan di mana-mana dilaksanakan oleh ibu-ibu. Itu datangnya ibu ke rumah yang melahirkan itu adalah memberikan kegembiraan. Gembira kagak kira-kira sohibil bait kalau ada tamu bawa misalkan kado, pasti banget gembira karena yang melahirkan itu ya, itu habis sakit kan yang melahirkan, jujur nggak tahu jujur tapi nggak tahu katanya ya, sakit kata ibu, kata istri kita sakit melahirkan sehingga otot 70 otot itu pada putus saking sakitnya ya. Ini sesar. Sesar. Kalau nggak disesarkan keluarnya tuh iya dari bawah ya. Jadi ada teman saya itu istrinya, dia nungguin istrinya melahirkan ya, saking paniknya dia ngelamun saja di luar. Akhirnya nggak lama itu lahirlah anaknya. Kemudian datang dokter ke laki itu, ke teman saya. Kata dokter, Pak, alhamdulillah ya selamat. Memang Bu udah melahirkan, alhamdulillah. Cuman katanya itunya sobek. Masya Allah. Terus gimana Bu? Harus dijahit. Oh gitu. Ya udah kalau diet sisain ya sedikit katanya. Jadi jangan dijahit semuanya, sisain sedikit biar perawan lagi. Untung Pak Topik main nih, tiga-tiganya ini enggak keluar dari situ. Kata Pak Topik kemarin punya saya mah perawan aja katanya. Ya, karena dicomot disesar. Tapi walau bagaimanapun tetap sakit taruhannya nyawa. Tidak sedikit yang gugur di medan melahirkan, persalinan, bukan dan perang, bukan. Medan persalinan tidak sedikit yang gugur, yang meninggal. Bahkan Allah sudah menjelaskan orang yang meninggal dalam persalinan itu matinya mati syahid. Jadi memberikan kabar gembira. Suaminya pun ikut sedih, ikut sakit. Karena walau bagaimanapun ketika istri melahirkan banyak kekhawatiran yang jelas. Betul kagak? Betul. Mana ada istri yang lagi melahirkan, misalkan kalau parah dia tenang aja lah,
cewek banyak, nggak ada, ya, nggak ada. Yang jelas banyak kekhawatiran, khawatir takut ya terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan, meninggal. Ya. Ya makanya ini disunahkan kepada kita agar buru-buru datang memberikan kabar gembira dengan datang ke rumahnya, namu ke rumahnya, ya dengan sekira-kiranya yaitu biar dia gembira. Ini biasa dilaksanakan oleh ibu. Kalau tidak bisa kita datang, nah kaum bapak-bapaknya biasa nge-share tuh di WA, ya di WA bahwasannya pada bapak-bapak yang ada di grup, alhamdulillah telah kita sudah melahirkan istri Bapak Topik tadi malam misalkan, tuh yuk kita doakan. Nah kalau kita tidak bisa datang ke rumahnya, sekurang-kurangnya kita mendoakannya, cuman komen, jangan cuma dibaca doang, aminin dong. Ya ini banyak grup bapak-bapak, cuman yang komen ada 5 orang Pak Topik, ya ngintip doang, lol, lepot deh. Ya komen dengan kita menuliskan kata-kata ya Allah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan panjang umur sehat walafiat, min ya robbal. Komen, kalau nggak komen cuma intip doang itu nggak dapat pahala. Ya nggak dapat pahala. Dan ternyata ketika datang kita ke rumahnya atau kita nge-share di WA mendoakan yang melahirkan, yang jelas pasti Pak Topik girang gagah, gembira gagah, gembira. Sedangkan kata Nabi idkhalus surur ala qalbil mu'minin khairum min alfi ibadah. Memasukkan, menanamkan rasa kegembiraan kepada hati orang lain itu lebih baik daripada 1000 kali ibadah, 1000 tahun, ya 1000 kali ibadah. Itu pahalanya. Idkhalus surur, memasukkan, menanamkan rasa kegembiraan kepada tetangga kita, bahagia, merasa bahagia. Dari mana dan ketika kita datang ke rumahnya atau kita nge-share di WA, itu ada timbul rasa mahabbah, kecintaan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Ya, ada rasa-rasa mahabbah, rasa cinta, rasa senang dengan tetangga kita yang memberikan kabar gembira atau kebaikan kepada kita. Dan ternyata mahabbah itu kuat untuk menjadikan jalan masuk surga. Pak, belum tentu ya seorang kiai masuk surga, seorang orang kaya masuk surga, tapi rasa ada mahabbah terhadap seseorang itu bisa memasukkan ke surga. Karena ini ada cerita. Terus kan? Ada cerita, ada laki Bangkawarah, tahu Bangkawarah? Preman lah. Ya, kalau kita preman, dia badung, Bangkawarah, kagak pernah sholat, kagak pernah ngaji. Yang ada dia judi, mabuk-mabukan, ya, cimeng-cimengan kali. Nah, ketika itu dia meninggal, kemudian ringkas cerita dikuburkan. Ini dalam kitab yang lain ceritanya begini. Kalau di kitab Minhajul Ulum beda lagi, ya. Rasa mahabbah itu waktu ulama menceritakan di Mizan. Ini di kitab yang lain diceritakan bahwa rasa mahabbah kepada seseorang yang ahli soleh, ternyata ini bisa memasukkan atau bisa menyelamatkan di dalam kubur. Ringkas cerita, ini laki yang badung tadi, yang Bangkawarah, dikubur. Pas dikuburkan
ditanya tuh oleh malaikat Mungkar Nakir. Ya, ditanya kata malaikat Mungkar Nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Ternyata dia nggak bisa jawab, diam aja. Ditanya lagi malaikat, man rabbuka, sampai 3 kali malaikat nanya, tapi dia diam saja, tidak bisa jawab. Malaikat bingung. Kata malaikat Mungkar, kir, apa kar? Ya namanya malaikat karkir aja ya. CS kan. Kita laporan kepada Allah, yuk siap. OTW, tapi nggak ada, kita main doa, saya doang. Kita laporan sama Allah bahwa ini ada seorang lelaki yang dikubur, ditanya dia diam saja. Gitu. Akhirnya lapor tuh, ya Rob, ada seorang lelaki yang dikubur, dia ditanya diam saja. Bagaimana ini, apa lemparkan saja dia atau siksa aja dia, palu aja dengan gada? Kata Allah, tenang dulu, nyantai dulu. Ya, nyantai dulu, ngopi dulu. Slow, jangan main palu slow. Kata Allah, tanya dulu dia apakah dia pernah ngaji. Akhirnya balik tuh malaikat Mungkar Nakir kepada orang yang meninggal tadi. Hoi, kamu pernah ngaji kagak? Kagak, saya kagak pernah ngaji. Oh, malah kerengan yang itu, galakan yang ditanya ini. Baik lagi pada Allah, ya Rob, ini dia kagak pernah ngaji. Udah, palu aja, santai dulu, tahan dulu. Ya. Akhirnya ditanya lagi apakah dia mahabbah enggak sama alimil ulama? Ditanya lagi, kamu cinta enggak sama alimil ulama? Kagak, saya kagak cinta. Yang saya gedeg sama alim ulama. Oh, akhirnya baik lagi, ya Rob, dia tidak pernah cinta sama ulama. Terus tanya lagi, apakah pernah dia makan sama alim ulama? Sampai makan ditanyain. Ditanya lagi, apakah kamu pernah makan sama alim ulama, makan bareng? Kagak. Saya kagak mau juga makan sama alim ulama. Saya mau makannya gede, alim ulama sedikit. Dan saya makan yang haram, dia mau makan yang halal. Akhirnya baik lagi ke Allah, ya Rob, dia tidak pernah makan juga sama alim ulama. Tanya lagi, apakah dia namanya itu Tapaulan, sama, ada yang sama, mirip enggak sama alimul ulama? Sampai nama tuh. Makanya perlu Pak ngasih nama yang baik, baik. Di sini alhamdulillah namanya ini ada yang mirip alimul ulama. Taufik ini ada ya. Kiai Taufik. Apa? Gus Taufik ya. Habib Taufik, iya Habib Taufik tuh. Dari mana tuh? Pasuruan. Tuh Pak Taufik tuh bapak pinter tuh. Bapak Dahlan, ada Pak Dahlan. Ahmad Dahlan. Ada orang ulama. Gaper Pak, enggak ada kan Marsidi itu. Jadi penting juga itu nama Pak, ya. Jadi kata Allah, tanya apakah dia nama mirip nggak sama alim ulama, sama orang soleh. Pasti tanya, kamu siapa namanya? Saya namanya Pengki katanya. Ada nggak ulama Pengki? Yang saya hormati ulama Al-Mukarram Ustadz Pengki. Nggak pantas ya? Nggak ada, Pengki saya namanya katanya. Ya Allah, dia nggak mirip, pokoknya Pengki, nggak ada ulama. Ya, yang ada ulama kan bagus-bagus namanya, seperti Bukhari, Ahmad. Tuh, itu Suhaimi saya. Suhaimi itu Abuya Suhaimi Pak, dari Jang Ahli Fathul Muin. Orang tua saya memberikan nama, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan barokah. Ya Rabbal alamin. Gaper nggak ada nama. Kalau ditanya nanti siapa nama Gaper, wow, pantek aja malaikat, udah pokok makanya. Loh ya. Akhirnya tidak mirip juga namanya sama alimil ulama. Setelah itu
Coba dia tanya lagi, dia tidak cinta sama ulama, sama orang soleh, dia namanya apa, makan bareng tidak pernah, dan namanya pun dia tidak mirip sama alim ulama. Dia tanya apakah dia mahabbah enggak, cinta sama tetangga yang cinta sama alimil ulama. Masya Allah. Akhirnya ditanya, kamu punya tetangga enggak? Tetangga banyak. Terus ada enggak kamu yang cinta sama tetangga yang cinta sama ulama? Kata dia, oh itu ya benar, saya cinta sama Bapak Topik. Yang Bapak Topik alhamdulillah ini seneng sama Habai Duriyah Nabi. Nah, seneng sama alim ulama. Nah, mudah-mudahan kita nih salah satu orang-orang yang mahabbah ke Bapak Taufik ya. Ketika kita dalam kubur, itu insya Allah, kata Allah, udah itu jangan sampai disiksa. Walaupun dia nggak bisa jawab man rabbuka, waman nabiyuka, wama imamuka, wama kiblatuka. Dia karena dia mahabbah, ada rasa cinta kepada yaitu tetangganya yang mahabbah sama orang soleh, maka ia jangan disiksa dan ia berikan kesenangan dalam kuburnya. Alhamdulillah, mahabbah ini kuat ya, mahabbah ini kuat. Satu jalan bisa memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya antara kira-kira nih Nabi mensunahkan orang yang ketika ada yang melahirkan datang ke rumahnya ini biar ada rasa mahabbah, ikatan keluarga ini bisa terus terjalin dengan baik, dengan mahabbah. Karena ada keterangan tahabu wa tahabu, saling cintalah, dan watahadu, dan saling hadiahilah. Nah, ibu-ibu yang datang itu ngasih hadiah, dia sebenarnya saling itu ya, saling. Istri saya juga udah ngomong itu, Pak punya utang katanya sama istri Pak Topik 2 kali. Ya, jadi gitu. Jadi bukan utang sebenarnya. Jadi saling ya. Itu. Jadi menimbulkan rasa saling hadiah, rasa saling saling mendoakan, saling apa tuh tadi, silaturahmi, itu bisa menimbulkan rasa mahabbah, menguatkan tali kekeluargaan yang insya Allah itu akan bisa menyelamatkan di alam kubur. Kalau sudah orang selamat di alam kubur, maka ia akan selamat nanti di akhirat dan masuk surga. Itu saja dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini ada sejam kita ngaji, jadi masuk dengan keterangan tadi, barang siapa yang ngaji sejam maka sama saja salat 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim bil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasul ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan yuafi ni'mahi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li syayikhina wa liman haqqana 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma iftah lana abwabal khair wa babal ilmi wa bal fahmi wa babal rizqi wa babal ridha wa babal taysir wa babal ghina wa babal ni'mah wa salamah wa bal afiyah wa babal maghfirah wa bal jannah wa bal sa'adah wa bal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a rabbana hab lana min as-salihin azwaj. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli ibadah wa min istiqamah min ahli qiraatil Quran wa min ahli la ilaha illallah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ahli dar wa ahli jahl wa ahli masiyah. Allahumma barik auladana wa dzurriyatana wa la talmidna wa la tadurhum wa wafiqna wa lam ta'adik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.